Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ibnu Napala. Terima kasih masih bersedia di channel saya. Terus pantau channel saya sampai akhir. Kali ini kita akan melanjutkan membaca pada bagian 20 dengan judul Abu Jahal dan Hamzah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 20. Abu Jahal dan Hamzah. Bertambahnya jumlah kaum mukmin di Mekkah meningkatkan permusuhan dan kemarahan kaum kafir. Pada suatu hari, ketika beberapa pemuka Quraisy tengah berkumpul di Hijr, salah satu sama lain saling menyulut kemarahan terhadap Nabi. Hal ini terjadi tepat ketika Nabi sendiri memasuki tempat suci tersebut menuju ke bagian timur Ka'bah, lalu mencium Hajar Aswad dan mulai tawaf 7 putaran. Ketika beliau melintasi Hijr, mereka dengan lantang mengejek dan menghinanya. Jelas dari wajahnya, beliau mendengar apa yang mereka ucapkan. Pada putaran kedua, beliau melintasi mereka kembali dan mereka mengejeknya lagi. Namun ketika mereka melakukan hal yang sama pada saat Nabi melakukan putaran tahap ketiga, beliau berhenti dan berkata, "Hai Quraisy, maukah kalian mendengarkan aku? Sesungguhnya demi Allah yang menguasai diriku, aku akan membawakan kepada kalian pembunuhan besar-besaran." Ucapan dan cara beliau mengucapkan itu tampak menggetarkan mereka. Tak satu pun yang bergerak ataupun berbicara. Sampai akhirnya salah seorang yang selama ini paling keras tiba-tiba memecah keheningan. Orang itu dengan lemah lembut berkata, "Lanjutkan jalanmu, hai Abul Qasim. Karena demi Tuhan, engkau bukan orang bodoh yang sombong." Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Mereka segera mulai saling menyalahi diri mereka sendiri karena gentar. Mereka pun bersumpah nanti akan mengubah kelemahan mereka itu. Salah seorang musuh Islam terbesar adalah seorang lelaki Makhzum bernama Amr. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai Abu Al-Hakam yang diganti oleh kaum muslim dengan julukan Abu Jahal, bapak kebodohan. Ia adalah cucu Mughirah dan keponakan Walid, pemimpin kabilah yang kini telah sepuh. Abu Jahal merasa yakin bahwa ia akan menggantikan posisi pamannya. Ia telah memantapkan posisinya di Mekah lewat harta kekayaan dan keramahannya yang berpamrih. Ia juga menjadikan dirinya sebagai orang yang ditakuti karena kasar dan siap membalas dendam kepada siapapun yang menentangnya. Ia menjadi orang yang paling getol di antara mereka yang berupaya menghalangi orang mendekati Mekah selama musim haji belakangan ini. Dan paling keras membuat tuduhan kepada Nabi sebagai tukang sihir yang berbahaya. Ia juga aktif menyiksa kaum mukmin yang lemah dan dari kabilahnya sendiri dan menyarankan kabilah-kabilah lain untuk melakukan hal yang sama. Namun suatu hari ia secara tidak langsung telah membuat agama baru itu menjadi besar. Nabi sedang duduk di luar masjid di dekat gerbang Syafa. Begitulah tempat itu diberi nama karena dilalui para jamaah untuk melaksanakan sa'i 7 kali antara Bukit Sofa yang berada di dekat gerbang dan Bukit Marwah ketika sekitar 411 meter ke arah utara. Sebuah lembah di dekat kaki Bukit Sofa menandai titik permulaan ritus tersebut. Ketika Abu Jahal lewat, Nabi sedang duduk sendirian di tempat itu. Ini merupakan kesempatan bagi orang Makhzum itu untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Sambil berdiri di hadapan Nabi, berkali-kali ia melontarkan berbagai ejekan. Beliau hanya menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, setelah melontarkan fitnah terburuk yang terpikir olehnya, Abu Jahal masuk ke masjid bergabung dengan orang-orang Quraisy yang berkumpul di Hijr. Nabi dengan sedih bangkit berdiri dan pulang ke rumahnya. Baru saja beliau pergi, Hamzah muncul dari arah yang berlawanan sehabis pulang berburu. Dengan panah menggantung di pundaknya, sudah menjadi kebiasaannya. Seusai berburu sebelum menemui keluarganya, ia melakukan penghormatan ke rumah suci. Melihat Hamzah mendekat, seorang wanita keluar dari rumahnya di dekat gerbang Sofa dan menemuinya. Wanita itu bekas budak keluarga almarhum Abdullah ibnu Ju'dan At-Taim, orang yang 20 tahun lalu menjadi salah satu pemimpin yang mempelopori perjanjian kehormatan Hilf al-Fudul. Keluarga Ju'dan merupakan sepupu Abu Bakar, dan wanita itu yang beritikat baik terhadap Nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas setiap ucapan yang didengarnya. Abu Umarah serunya kepada Hamzah, "Seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad putra saudaramu diperlakukan oleh Abul Hakam putra Hisham. Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini, kemudian ia mengejeknya dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya." Ia menunjuk ke arah masjid tempat di mana Abu Jahal pergi.
dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan Quraisy, dan jika diganggu ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia mendorongnya dan memukul panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung satu lawan satu. Abu Jahal bukannya tidak berani, namun dalam situasi demikian ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang Makhzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. Biarkan Abu Umarah, karena demi Tuhan aku telah menghina keponakannya dengan hinaan yang menyakitkan. Habis bagian ke-20. Jangan lupa share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.